nempel juga di benda mati ternyata, nempel juga di baju kan begitu. Itu fakta-fakta tuh ramai 2 tahun lalu kan, oh di mana-mana ada gitu ya, sampai istilahnya tuh di tangan orang itu ada virusnya, di tangan anak kita ada virusnya, di tangan istri kita ada virusnya kan, berarti kita menemukan fakta tuh. Oke, kalau gitu kita nilai nih, ini virus yang di tangan anak kita, tangan istri kita, tetangga kita tuh berapa risikonya? Risiko tinggi nggak? Oh enggak, anak saya kan tidak keluar rumah, online belajarnya. Tapi kalau kita ketemu tangan orang yang dari rumah sakit nih, kan gitu kan? Salaman sama rumah sakit. Nah itu risikonya lebih tinggi. Berarti ada peringkat risiko. Kita tahu, wah ibu kerja di rumah sakit ya, kerja di lab ya, wah risikonya tinggi dibandingin ibu atau anak saya yang tidak pergi kemana-mana gitu. Nah itu dari situ kita akhirnya harus mencegah dong, jangan kena. Nah itulah muncul alternatif pencegahan. Nah tahapan ini sama seperti di ISO sebenarnya. Tapi balik lagi ya, kan semua ilmu tuh kalau saya sih ya semua ilmu tuh ada atau semua tools ya, semua alat, saya menyebutnya ISO itu tools ya. Semua alat manajemen itu ada irisannya lah gitu. Makanya saya kalau dibilang bahwa ini beberapa ada yang sama, bisa jadi ada yang sama. Nah, jadi perencanaan itu pertama melakukan identifikasi bahaya, melakukan penilaian risiko, menetapkan pengendalian, terus menentukan sasaran atau program begitu. Jadi terakhir nomor 3 itu sebenarnya nomor 4 itu seperti protokol lah. Kayak sekarang bikin protokol kesehatannya apa? Nah, itulah melakukan penetapan pengendalian, menetapkan sasaran program. Yang sekarang kan protokolnya apa? Protokolnya apa kira begitu kan? Sebenarnya itu kan pengendaliannya apa? Sasarannya apa? Programnya apa? Kira begitu simpelnya. Sekarang dari Pamulang ke sana kan ada jalan tol langsung ya? Betul Pak, lewat tol baru. Ya ada ya masih jarang ya saya. Iya, Saya pernah pernah juga lewat sana sih. Situ. lebih cepat Pak Tapi itu. sekarang oh iya iya. Dulu sih saya sempat mikir Pamulang tuh seperti apa gitu ya. Jauh Ya Pak. memang karena secuil bukan secuil ya, sisipan gitu di situ ada. Kalau dari sini kan dari Bogor ya, mulai Salabenda, ketemu Ya, Kemang, ketemu Parung, ketemu Sawangan ya. baru. Nah, Betul. barulah oh ini Pamulang tuh gitu kan, termasuk area yang jarang sih dilewatin ya. Itu. Sekarang mau lewat Iya, sana Pak, sekarang Sawana udah rame. iya ramai banget sekarang tuh ya. Itu ternyata tuh udah daerah daerah ramai banget saya lihat Iya, kapan terakhir ke sana ya. 2 bulan lalu apa ya? Segala ada itu. Ada apa kemarin tuh ya? limbah Banyak lah medis segala gitu ya. macam. Banyak hal gitu. Kesana kan dulu kesana kan ke Parung ke sana Iya, lapar. kebon gitu, kebon ya. Sekarang udah nggak lagi kebon sekarang gitu ya. Itu. Luar biasa. Tapi Bu Mila memang aslinya di sana di Pamulang. Iya, masih sana Pak. Oh, waktu kuliah di Bogor ya. Kemudian Iya, ya dulu balik sama mama lagi. diantar pulang, betul. Oh, ya sudah ya. Ya dapat kerja ya di ini juga ya. Deket juga ya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, nah sekarang apa tuh bahaya? Nah, jadi kan identifikasi bahaya kan? Nanti kita harus tahu definisi bahaya. Ya. Jadi intinya bahaya itu adalah yang berpotensi menyebabkan kerugian itu intinya lah. Ya. Potensi ini bisa sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi sebenarnya. Jadi disebut potensi tapi sebenarnya pernah terjadi gitu. Ya. Gitu. Dari sumber itu bisa dari alat. Alat itu ya tadi alat laboratorium dari bahan. Nah, bahan itu bahan kimia. Ya, bisa dari bahan uji ya, bisa dari sampel penelitian itu. Bisa dari orang. Nah, itulah sumber itu. Kemudian bisa dari kondisi. Nah, ventilasi gitu ya, pencahayaan gitu ya. Kejadian itu berarti yang terjadi lah gitu ya. Gitu. Jadi ada orang yang masuk lab apa pahanya menyenggol atau terbentur meja. Nah, itu kan kejadian. Tindakan berarti perilaku lah. Jadi tindakan ini perilaku. Ya, sama lah sebenarnya sih. Makanya saya bilang menyangkut 4 sumber itu atau 2 sumber langsung atau tidak langsung kan. Itu aja kuncinya muter-muter di situ aja. Selama yang itu berpotensi menyebabkan kerugian, cedera dan sakit itu aja sih sebenarnya. Ya, gambar ini bahaya nggak? Ya bahaya karena ini berpotensi ya.
atau ada listriknya atau enggak saya nggak ngerti nih, ambil aja nyopot gambar kan. Nah, itu ya, itu makanya mulai banyak sekarang orang bicara K3 di rumah gitu kan. Nah, itu ya, jadi K3 ini ilmu gampang sebenarnya kalau diomongin. Nah, itu. Kerugian dalam hal cedera atau gangguan kesehatan. Secara profesi, ini profesi yang mahal nih kalau untuk bidang-bidang tertentu. Saya kan memang belajar ini sejak tahun 2002 lah. Nah, itu kesempatan ada seminar ya. Wah, saya belajar nih gitu kan. Saya pertama kali kerja di hutan sebenarnya. Ya, kemudian belajar ilmu ini, wah, wah hutan kayak gitu nggak karuan tau lah gampang gambaran hutan ya. Gitu. Kemudian saya, wah ini ternyata menyangkut nasib hidup saya gitu. Gitu kan. Banyak bahaya ternyata gitu. Ya udah belajar belajar belajar. Ya, tapi harus ada ilmu pengelolaannya, makanya saya akhirnya mengambil ilmu manajemennya gitu. Karena kerjaannya juga ini seperti ini gitu. Ya, jadi bahaya, jadi sesuatu yang merugikan itu intinya. Ya, intinya itu. Nah, kita harus identifikasi, kita harus cari, ya ada nggak di lab? Ada gitu intinya. Ya jawabannya ada. Tinggal kita rincikan adanya apa aja. Nah, nanti kita akan gunakan tabel. Kenali dan amati. Nah ini kan intinya begitulah. Cari informasi. Jadi kita nanya ya, kayak saya nanya ke ibu, Bu, di ibu ada apa di dalam itu kan gitu ya. Sama kayak kita ke mall. Ke mall ini emang di mallnya ada apa? Ada makanan? Enggak ada ya, enggak jadi. Cari mall yang ada makanannya. Periksa catatan. Nah, kita kalau perlu, bukan perlu, memang harus sebenarnya kita punya data. Pernah nggak di lab ini ada orang terpeleset? Pernah nggak ada di lab ini ada orang terbentur? Pernah ada di lab ini ada orang kesetrum? Ya kan? Sebetulnya periksa standar operating procedure atau MSDS. MSDS itu lembar, paham lah ini ya, lembar data keselamatan ya. Bagi bicara bahan kimia. Sama seperti kita minum obat sebenarnya. Ini obat kandungannya apa? Kan begitu kan? Nah, jadi kita ketika kita terima bahan kimia ini HCl, ya saya terus terang kalau bahan kimia saya nggak hafal lah, jujur aja. HCl ya, ini apa ini kan? H2SO4. Periksa MSDS-nya, baca aja di situ kan. Nah, dari sini kita akan tahu. Jadi ada 4 hal yang sebaiknya kita lakukan ya di proses identifikasi. Ini hal mudah aja sebenarnya dikerjakan mudah, tapi administratif nanti jatuhnya sih, ya jatuhnya administratif begitu. Ini identifikasi dan mencari. Ya kita tuh orang ketiga tuh nyari-nyari bahaya memang. Apa yang dicari-cari katanya gitu. Ya, apa yang dicari-cari. Itu simpelnya. Terus ya kalau ada bahaya ngapain kerja katanya kan gitu kan. Ya nggak begitu, balik lagi kan kita tuh mampu mengendalikan bahaya itu sih intinya. Hanya memang kita harus ada tahap-tahap tertentu kita stop kerja. Ada tahap tertentu kita stop tidak masuk lab begitu. Ya, jadi ketika suatu saat Ibu Mila eh, pada posisi hamil, sebaiknya periode 1 bulan sampai 3 bulan dikurangi atau tidak masuk lab yang ada bahan kimia yang memungkinkan kalau peluang-peluang besar terjadi pemaparan gitu ya. Ya kita ukur aja gitu. Ya kalau bilang, oh, Pak nggak bisa Pak. Nah sekarang Ibu komposisinya laki-laki perempuannya berapa tadi 4 orang itu? Halo Bu, halo, kok nggak ada suara ya? Ini sih agak putus. Dari sayanya, Tapi saya juga Pak, tadi agak tersendat. Udah sekarang udah bisa Pak. memang jam segini sama seperti traffic lalu lintas, orang banyak pakai pakai Lagi pakai ini pakai nih. betul Pak. Oh, ini mungkin di sana sini berseliweran suara ya. Eh, di sini apa siswanya udah pada masuk, jadi kami ya sedikit rebutan wifi Nah gitu Pak. itu dia, itu dia. Ya itulah begitu. Komposisi orangnya berapa orang misalnya? Apanya Pak? Perempuannya berapa, laki-laki berapa? Oh Pak, di kami betul lebih banyak cowok apa ceweknya Pak? Cowoknya cuma satu yang megang lab kimia kebetulan. Sebentar nih, saya ada.
Enggak. Informasi rescheduling jadwal. Ya alhamdulillah lah kadang-kadang begitu. Ada jadwal ya ada rescheduling gitu ya. Secara kejiwaan sebenarnya itu juga tidak sehat kalau kita kaget-kagetan gitu ya. Bedakan. Eh, ini manajer jadwal saya Mas Ratib tuh. Gitu. Iya kemarin saya juga dikasih tahu Pak. Jadi kayak apa Ibu Mila tinggal sendiri ya gitu. Yang lainnya kan mengundurkan diri kata saya ya udah nggak apa-apa. Karena kalau sudah beda tahun lagi kebetulan budget di kami sudah tidak berlaku Oh Pak. ya, Ini ya, memang budgetnya memang tahun ini. ya, ya, ya. Nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Ya, mohon maaf. Memang kadang-kadang kan ada faktor Tuh. operasional dipertimbangkan juga oleh kami, oleh Mas Ratib begitu ya. Karena satu peserta dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan tetap materi sih nggak akan berkurang. Hanya memang sebenarnya yang menjadi pembeda adalah praktek. Biasa kan 2 hari itu ada prakteknya, ada workshopnya. Sehingga ya workshopnya mandiri lah. Nanti kalau sudah dicoba, kalau Bu Mila mau diskusi sama saya by WA silahkan. Kalau nanti Bu Mila pengen diskusi by online begini tinggal janjian lagi. Nggak apa-apa, saya senang-senang aja selama waktunya pas gitu. Oke, Ya, baik Pak. gitu. Jadi Terima misalnya kasih. sudah mencoba begini, ya boleh diskusi. Sudah mencoba begini, ya boleh di sharing di WA. Ya, 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 insya Allah lah saya selama saya bisa. Kalau nggak bisa, saya suka bilang terus saya tanya dulu ke yang pinter-pinter lagi gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, mohon maaf. Nah, jadi tahapannya kalau bahasa di ISO itu sebut HIRA. Nah, jadi HIRA nih. Jadi dulu ada sebut kalau mungkin tadi Bu Mila udah tanya tentang itu kan, hazard identification, ya, risk assessment. Biasanya juga HIRA DC, determination control. Nah, ini istilah di apa di ISO juga seperti ini ya. Di alhamdulillah karena ya saya mencoba belajar sana sini jadi kadang pada posisi mungkin terlalu menggabung-gabungkan gitu ya. Kemurnian satu materi itu kadang-kadang saya juga mikir ah, ini tapi nggak apa-apa lah yang penting aplikatif gitu aja. Kalau training itu saya penting aplikatif gitu. Ya kadang konseptualnya mungkin agak-agak nyelempeng sedikit ya udahlah gitu kan. Jadi pertama lakukan identifikasi bahaya, HIRA, hazard identification. Biasa disebut juga job safety analysis. Ini kurang lebih sama lah. Ya, tapi namunnya risiko risk assessment. Berikutnya determination control atau pengendalian yang dibutuhkan. Ya, ada yang disebut HIRA DC, ada yang disebut HIRA saja, tapi it's okay lah itu. Ya, itu tinggal kita mengambil rujukannya kemana gitu. Textbook yang mana silakan aja lah gitu ya. Penting bagi saya itu tren itu aplikatif gitu ya kalau saya sih dan dijalankan. Karena kalau training nggak dijalankan ya tidak ada hasilnya. Beda dengan seminar. Seminar itu kan membahas konsep. Seminar itu membahas sesuatu yang ide kalau saya lihatnya begitu. Nah, webinar pun begitu. Kalau saya melihat webinar itu masih membahas konsep gitu. Nah, kadang-kadang itu pembedaannya. Pak, webinar cuma selesai sampai di situ, nggak sampai ke tataran praktis gitu. Nah, itu kadang-kadang rancu juga kan gitu ya. Itu. Training nggak seperti itu harusnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini saya sebut prosedur HIRA ya. Mempertimbangkan kegiatan rutin dan non rutin. Jadi semua aktivitas. Semua aktivitas. Makanya saya bilang apapun yang dilakukan. Pak, saya datang cuma seminggu sekali. Nggak bisa. Kayak kita ke mall, kita datang kan seminggu sekali. Tetap aja diperiksa kan. Pak, mahasiswa datang cuma seminggu sekali. Pak, saya tidak tiap hari gitu. Nggak bisa gitu. Jadi semua aktivitas yang rutin dan non rutin. Itu silahkan. Ya. Jadi semua individu tadi sudah ya. Saya mengulang aja. Jadi prosedurnya ini jadi sudah saya coba tahapannya. Perilaku manusia tadi sudah ya. Dan di luar tempat kerja bisa jadi saja. Pak, ini kan tidak di dalam lab, di luar lab. Nah, luar lab itu bisa di pintu masuk lab. Kan lab itu ada lorong lab, ada koridor. Nah, selama itu terdampak, itu diidentifikasi. Kemungkinan terdampak. Jadi dari luar tempat kerja. Gitu. Oh ini mas saya, yang ini kalau dari luar tempat kerja berarti yang maaf, yang tadi saya maksud itu di sekitar tempat kerja ya, yang nomor 5 nih. Ya, saya lupa, saya di sekitar tempat kerja. Di lorong, di koridor gitu ya. Ya nggak, di lorong, di koridor tuh. Labnya mungkin ada koridornya juga ya. Sekali-kali diliatin dong kalau ada videonya Ada atau Pak. ada fotonya. Oh, Tapi nantilah nanti tidak hari ini ya boleh, mungkin boleh. kita ngobrol. Saya juga belum searching, biasanya googling dulu tuh. Pasti ada lah ya. Ada Pak, kami ada koridornya betul. Nah, itu juga diidentifikasi orang lalu lalang kan gitu ya. Mahasiswa lalu lalang. Nah, berikutnya dari luar tempat kerja. Nah, ini misalnya
eh, lab itu di sebelahnya apa? Jangan dia itu sebelahnya kantin. Lab itu di sebelahnya ruang dosen. Lab itu di sebelahnya ruang kelas. Nah, itu coba diidentifikasi. Istilahnya kan, kenapa ada rumah saya kebakaran? Yang kebakaran sebelah Pak, rumah saya ikut terbakar, kayak begitu. Ya, jadi kita harus tahu kondisi tetangga lah. Dari luar tempat kerja. Jangan, kan cuma lab doang. Kita nggak perlu tahu lah ruang ruang sebelahnya ruang apa. Ternyata ruang sebelahnya kantin misalnya. Ternyata ruang sebelahnya musola misalnya. Atau ruang mahasiswa. Nah itu kita harus tahu di situ pun apa bahaya dari mereka. Ya kayak kita punya rumah, sebelahnya toko, ya kan? Sebelahnya pos satpam. Depan rumah kita rumah, belakang rumah kita misalnya gudang. Nah, kita harus tahu nih bahaya dari toko apa, bahaya dari gudang apa, bahaya dari pos satpam apa, kan begitu kira-kira. Nah, itu kita harus identifikasi juga. Ini harus update aktif. Artinya kalau dibilang, Pak, kapan lakukan ini? Sejak kita tahu, sejak kita mau mulai dan kapan saja. Jadi bisa jadi sekarang kita identifikasi ada bahaya bahan kimia ABC. Sekarang nih ada stok bahan kimia. Minggu depan kita beli bahan kimia baru. Bahan kimia yang keenam. Kan hal baru kan? Nah, berarti saat itu lakukan updating identifikasi bahaya. Jadi selalu rutin. Jadi nggak ada pas tahun sekali aja deh gitu. Nah, itu maksimal. Itu maksimal ya. Itu maksimal. Jadi selesai training ini atau mungkin sudah dilakukan, silahkan nanti besok lusa lakukan. Gitu aja. Jadi workshopnya saya kasih PR selama seminggu lakukan ini. Kira-kira begitu simpelnya ya. Langsung praktek gitu kalau itu. Kalau saya inginnya begitu. Makanya ini saya langsung ke tahapannya. Nah, sekarang bahaya itu macam-macam lah. Ini kategori aja. Nanti bisa dicari-cari juga lah. Ya, sebentar maaf. Loncat kemana nih? Oh ini. Ini ada tahapannya. Saya udah tabelkan. Tahapan sekarang lebih dari 5 tahapan. Tahapan ini rutin, reguler dilakukan ya. Ya, pertama identifikasi bahaya, klasifikasikan semua pekerjaan, semua proses di lab. Mulai dari masuk lab. Nah, baru identifikasi bahaya, metodenya observasi, pemeriksaan data. Seluruh tim atau seluruh orang lah gitu ya. Seluruh tim. Identifikasi pengendalian yang ada. Nah, sekarang ada apa nih? Ini yang partisipasi mungkin tinggal diganti-ganti aja. Ini kan intinya karena di saya seperti di pabrik gitu ya Bu ya. Ini seperti organisasi bukan lab ya. Ini tinggal diganti istilah aja nih kan ya. Bu Mila paham lah itu. Perkirakan dampak. Nah ini nanti kita bicara data dan diskusi. Nah ini yang nomor 3, nomor 4 tuh mesti diskusi. Ya kalau sendirian boleh-boleh aja, tapi ada asumsi kan gitu. Nanti ada tim. Jadi secara organisasi di sebuah organisasi itu ada tim, ada komitenya. Nah, kalau perlu kita ada petugas atau yang tahu paham sedikit tentang kesehatan lah. Ya, tapi kesehatan umum-umum saja sih kita perlu tahu juga. Jadi saya belajar juga sedikit-sedikit lah ya. Nah, kalau di BINUS ada dokter BINUS, nah ada kan ya biasanya di klinik ajak di situ, ajak ngobrol. Bu, gimana kalau bahan kimia ini terhirup gitu? Kan gitu ya. Kita perlu nanya gitu. Atau kalau enggak ya googling juga kan bisa jadi kan asal referensinya terpercaya lah begitu. Saya juga begitu kadang-kadang. Saya bukan dokter gitu, tapi ya udah saya tanya teman saya. Karena ada teman saya juga dokter, profesinya ini. Itu yang jadi bahan. Saya biasanya berdua sama dia kalau ngomongin hal-hal yang ini terlalu teknis nih, kesehatannya saya nggak paham nih tanya gitu. Nah, disitulah bicara dampak dan risiko kita harus tahu nih. Di perkiraan dampak, penentuan tingkat risiko metrik, nah nanti ada metrik diskusi juga. Terakhir penetapan pengendalian, ya ini metodenya. Nah, ini langkah selanjutnya review rutin maksimal setahun sekali maksimal ya, update dilakukan. Artinya ya rutin saja begitu. Ya, gitu. Ya seperti itu. Nah ini tahapan-tahapannya. Jadi nanti Ibu mungkin mulai besok atau kapan silahkan dicoba aja ini. Jadi langsung dipraktekkan kalau saya melihatnya begitu. Ya langsung dipraktekkan. Udah pukul 10 tapi kita tambah waktu aja ya, nggak apa Ibu ya. Masih oke Bu? Baik, Pak, boleh. Belum pegel kan? Masih bisa, Pak. Saya kalau pegel ya berdiri juga. Ya, berdiri gitu. Yang saya bilang kan tadi anggap aja lagi di kafe kita Ibu ya.
Iya Pak, santai aja, nggak Ibu apa-apa. ibu mengkafe sama saya sama sama saya gitu. Kafenya kafe masing-masing sambil minum atau lain sebagainya. Silakan minum aja. Biasanya minum apa, Bu? Air putih atau gimana? Silakan Pak. Pamulangnya di mana, Bu? Pamulang itu kan Iya, di belakangnya Unpam persis Pak. Unpam. Iya betul. Oh, Jadi saya pernah ke kebetulan Unpam yang juga. Saya itu pernah ngajarin ini tetangga juga ke saya sih. mahasiswa Unpam. Oh itu tuh Ya, Pak, iya. dia mau yang teknik kimia. Jadi bagaimana Oh gitu. K3 di lab teknik kimia. Oh di sana ada Oh, ya Pak ya? Unpam. Kenapa? Di sana ada teknik kimia. Ada. Betul ada temen di Oh situ ada. dosen. Setahu Heeh. saya ada teknik kimia kayaknya sih. Teknik Oh. kimia ya, teknik kimia, apa teknik lingkungan ya? Ya, saya masuk ke situ ke Unpam tuh. Heeh. Sempat sekali, dua, tiga kali lah. Unpam. Terus Pamulang. Ini tahapannya ya. Nah, apa itu bahaya? Ada bahaya fisik, mekanis, elektrik, kimia, biologi, nanti sampai kepada bahaya sosial. Bahaya fisik mekanis ya sesuatu yang dari fisik mekanis lah ya. Bising, radiasi, ini semuanya lah noise ya. Vibrasi, tekanan udara, pencahayaan. Kimia, nah ini ya. Gas, cair, padat, ya, yang toksik, beracun, iritan, aspiksian, patologik. Nah ini ya mungkin Ibu juga udah lebih tahu lah ya. Itu. Kimia itu dulu mata kuliah, mata pelajaran yang juga saya susah-susah juga tuh. Aduh, kimia. Oke, itu ya. Kemudian biologi. Nah, biologi ya pokoknya dari makhluk hidup lah ya. Bisa dari yang mikro non mikro lah, patogen ya. Itu ya. Termasuk sebenarnya serangan-serangan binatang ya, animal bite ya. Itu. Ya, virus makro. Ada lab yang posisinya kayak di dermaga itu terakhir kan ada orang di patuk ular ya. Nah, ada lab di sana kan mungkin ya kiri kanannya karena kondisi di sana kan memang alamiah juga kan. Di lab ada ular gitu. Poison plantation, nah mungkin ada makhluk hidup yang ada tanaman yang punya racun dan food poison. Nah, ini mungkin ibu lebih tahu lah ya, food poisoning ya. Ada makanan yang beracun secara alami juga ada kan bawaannya dari dia. Apa namanya? Mitotoksin ya. Seperti itu ya. Iya betul Itu. Pak. Nah, itu. Ya, dikit-dikit belajar aja saya. So tahu aja saya. Nah, ergonomi yang kadang tidak terasa, Bu. Ya, termasuk saya ya, kadang-kadang karena kan duduk lah gitu. Hmm. Gangguan kesehatan akibat ketidaksesuaian dengan desain. Jadi kadang meja dengan kursi itu ketinggian mejanya, kerendahan kursinya, atau ketinggian mejanya, kerendahan mejanya, kerendahan kursinya. Nah itu cepat pegal, cepat. Nah, ini dilema hati-hati. Ya makanya sebenarnya seperti training ini paling penting paling enak menurut saya. Maksimal 2 jam kita harus istirahat, harus berikan gitu kan. Nah sama lab juga harus dilakukan itu Bu. Jadi jangan, aduh tanggung Pak nih, kita harus paksa nih. Ini kan tadi setengah 9, setengah 10, sejam setengah ya. Nah itu harusnya istirahat. Nah itu adalah bagian dari ergonomi sebenarnya. Dari sosial apalagi ini ya, mental, overload tugas, stres, abuse, teamwork. Nah, ini mungkin ya kalau kerja di lab sih nggak terlalu ya kalau menurut saya nggak tahu kalau Pak terlalu banyak lagi penelitian banyak gini-gini kayak nggak di lab sih lebih psikososial ya ini yang mungkin orang sebut sekarang apa namanya ya apa kalau hubungan dengan teman yang tidak bagus itu apa nyebutnya sekarang tuh istilah-istilah toksik ya toksik itu ya. Nah, ya kalau saya sih bilang ke peserta ke apa gini ya, ini setelah training jadi teman lah kita bersahabat lah, santai aja gitu. Kalau saya kan bukan orang formal, itu bagian dari dan training pun saya bilang gitu kan ya, jangan sampai jadi toksik gitu. Ya katanya begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lah gitu. Nah ini contoh-contoh saja ya, terpeleset ya, dampak konsekuensinya, pencegahannya. Jadi sudah dicoba di sini saya uraikan contohnya gitu ya, dengan dampak dan juga pencegahannya gitu ya di sini. Ya, kemudian contoh mengangkat beban tidak tepat. Nah, ini hati-hati nih. Ya, di lab tertentu alat-alatnya berat ya. Lebih dari 15 sampai 20 kilogram. Itu ada ketentuannya nanti sebenarnya. Boleh kita mengangkat maksimal berapa kilogram itu kita atur, Bu. Ya, tapi kalau diuji food mungkin enggak ya. Kalau di laboratorium kayu misalnya tuh laboratorium mekanisasi pertanian ya, mengangkat. Nah, itu
Itu juga banyak hal ya gitu yang harus diatur ya. Itu contoh-contoh keadaan bahaya atau kondisi bahaya. Kemudian nah sampel darah. Nah, ini kan kalau kita bicara yang sifatnya mikrobiologi atau bersifatnya virus ya. Ini contoh kebakaran, saya contoh-contoh aja ya. Kemudian contoh. Nah, jadi intinya kenali, amati, perhatikan perubahan yang terjadi, cari informasi, periksa catatan, periksa SOP. Karena bersama yang tadi di atas ya, terulang ya. Gitu. Dan contohnya, setelah contoh ini saya kasih kasih break, kemudian saya kasih ininya modulnya ya. Contoh langsung, penyimpanan contoh uji. Nah, jadi berjalan saat mau menyimpan, ini berjalan nih, proses berjalan ya. Jadi kita ada contoh uji, kita jalan kaki. Kan gitu mungkin dari titik meja satu, meja titik dua. Bahayanya terpeleset saat jalan. Kondisinya lantai licin.